Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Hari ini tanggal 26 Februari 2022 saat video ini dibuat masih terjadi kelangkaan minyak goreng. Berbagai analisis dan pendapat muncul terkait hal ini. Salah satunya pendapat dari ekonom senior kita Pak Faisal Basri. Saya merujuk pada pendapat beliau. Saya katakan di tulisan saya, ini yang bikin ulah ya pemerintah, karena menjadikan CPO komoditas bersaing antara untuk perut dan untuk energi. Menurut saya yang namanya komoditas pangan tuh ya dikembangkan di jalur pangannya aja deh, jangan buat energi cari dari yang lain supaya perut dan energi tidak bersaing. CPO di dalam negeri tadi naik, pasokan di dalam negerinya naik, tapi disedot makin kencang oleh biodiesel. Pertanyaannya kenapa? Kok senang banget pengusaha CPO itu jual ke biodiesel? Karena harganya bagus, harga internasional. Pabrik biodiesel ini kan dia kalau harga sawit tinggi, harga CPO yang dia jual ke biodiesel juga tinggi karena berdasarkan harga internasional yang lebih tinggi daripada harga di dalam negeri. Pertanyaannya, kenapa perusahaan biodiesel mau beli dengan harga internasional padahal harga solar kan nggak naik-naik, ya kan? Harga solar kan 5.500 terus, subsidi dari pemerintah. Lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas ketersediaan minyak goreng dengan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas ketersediaan biodiesel dan keterjagaan lingkungan harusnya terkoordinasi dan terintegrasi dalam visi yang lebih besar, yaitu visi pemerintah atau visi presiden. Di video ini saya mencoba menggambarkan kompleksitas persoalan itu. Saya menggambarkannya dengan causal loop diagram. Bagi teman-teman yang belum tahu causal loop diagram dan ingin tahu konsep dan dasarnya, bisa dilihat di video di atas ini. Oke, kita mulai penggambarannya. Teman-teman, kita bicara konsep kelangkaan dulu ya. Kelangkaan minyak goreng itu merupakan kebalikan dari kecukupan minyak goreng atau kebalikan dari ketersediaan minyak goreng. Dan tentu saja kelangkaan minyak goreng ini akan menaikkan harga. Konsep kecukupan atau ketersediaan atau availability itu ditentukan oleh dua faktor, yaitu stok yang tersedia dan permintaannya. Kecukupan minyak goreng ditentukan oleh dua faktor juga, yaitu faktor stok minyak goreng di pasar dan permintaan minyak goreng. Di tingkat rumah tangga pun sama, konsep ketersediaan atau kecukupan itu ditentukan oleh stok yang ada dan permintaannya atau kebutuhannya. Misalnya begini, di rumah saya ada 2 kg minyak goreng. Cukup nggak? Nah, jawabannya ya bergantung kepada kebutuhannya. Berapa orang di rumah saya, untuk berapa lama, seberapa banyak minyak goreng yang dikonsumsinya. Jika minyak goreng itu cukup, maka konsumsi minyak goreng akan sama dengan permintaannya atau kebutuhannya. Jika tidak cukup, tentu saja konsumsinya tidak akan sama dengan permintaannya atau kebutuhannya. Konsumsinya akan lebih sedikit dari kebutuhannya. Jadi, konsumsi itu tidak selalu sama dengan kebutuhannya atau permintaannya. Konsumsi ditentukan oleh seberapa permintaannya dan kecukupannya. Dan tentu saja konsumsi minyak goreng akan mengurangi stok minyak goreng yang beredar di pasar. Nah, saya harus jelaskan stok di sini artinya bukan cadangan yang disimpan di gudang ya, tapi minyak goreng yang ada, tersedia dan beredar di pasar.
Nah, sekarang terbentuk lingkar umpan balik balancing atau negative feedback. Stok minyak goreng di pasar akan meningkatkan kecukupan atau availability minyak goreng. Kecukupan minyak goreng akan menentukan jumlah konsumsinya. Apakah konsumsinya sama dengan permintaannya atau kurang dari permintaannya? Ditentukan oleh faktor kecukupannya. Konsumsi minyak goreng akan mengurangi stok di pasar. Lingkar umpan balik ini kita beri nama B1. Lingkar umpan balik balancing yang pertama di model CLD ini. Stok minyak goreng di pasar bertambah karena adanya produksi minyak goreng. Sedangkan di sisi permintaan minyak goreng ditentukan oleh jumlah konsumen minyak goreng. Semakin besar produksi minyak goreng, semakin banyak pula permintaan CPO untuk minyak goreng. Semakin banyak permintaan CPO untuk minyak goreng, akan semakin banyak penjualan CPO untuk minyak goreng. Akan tetapi hal ini terjadi jika CPO di pasaran mencukupi. Penjualan CPO untuk minyak goreng semakin banyak, maka akan menambah stok CPO untuk minyak goreng di pasar. Jika stok CPO untuk minyak goreng semakin banyak, maka produksi minyak goreng semakin lancar. Dan sebaliknya, jika CPO untuk minyak goreng itu berkurang, maka produksi minyak goreng pun akan menurun juga. Rangkaian hubungan sebab akibat ini akan membentuk loop positif atau reinforcing. Kita namakan saja sebagai R1. Loop reinforcing di model ini. Kecukupan CPO ditentukan oleh dua faktor, yaitu stok CPO di pasaran dan permintaan CPO total. Permintaan CPO total ditentukan oleh permintaan CPO untuk minyak goreng, salah satunya. Sekarang terbentuklah loop balancing kedua, yaitu loop B2. Permintaan CPO untuk minyak goreng akan menambah permintaan CPO total. Permintaan CPO total semakin tinggi, maka kecukupan atau ketersediaan atau availability CPO semakin rendah. Dan sebaliknya, jika CPO total semakin rendah, maka kecukupannya akan semakin tinggi. Kecukupan CPO semakin tinggi, maka penjualan CPO untuk minyak goreng akan semakin tinggi, sehingga dapat memenuhi permintaannya. Penjualan CPO untuk minyak goreng akan menambah stok CPO untuk minyak goreng. Stok CPO untuk minyak goreng semakin tinggi, maka produksi minyak goreng semakin lancar. Produksi minyak goreng semakin lancar, maka permintaan CPO untuk minyak goreng semakin tinggi. Demikian berputar, melingkar, membentuk loop saling keterkaitan. Jika disimulasikan, maka bentuk grafik pola perilakunya akan menaik menuju kesetimbangannya, yaitu equilibriumnya. Sebagai pembatasnya adalah stok CPO di pasar. Sekarang kita lihat stok CPO di pasar. Stok CPO di pasar akan bertambah karena adanya produksi CPO. Stok CPO di pasar akan berkurang karena penjualan CPO untuk minyak goreng. CPO untuk diolah menjadi minyak goreng tentunya. Stok CPO di pasar juga akan berkurang karena adanya ekspor CPO. Dan stok CPO di pasar akan berkurang karena adanya penjualan CPO untuk biodiesel.
Nah, ini hasil kajian Pak Faisal Basri, ekonom senior yang saya kagumi. Saya gambarkan strukturnya dengan causal loop diagram ini. Penjualan CPO untuk biodiesel ini tentu saja karena adanya permintaan CPO untuk biodiesel. Dan permintaan biodiesel ini juga akan menambah permintaan CPO total. Penjualan CPO untuk biodiesel akan sama dengan permintaannya selama CPO mencukupi. Loop B3 dan B4 menggambarkan bahwa penjualan CPO baik untuk minyak goreng maupun untuk biodiesel berjalan terus, mengurangi stok CPO di pasar. Loop mana yang paling dominan mengurangi stok CPO akan ditentukan oleh harga jualnya masing-masing. Jika harga jual CPO untuk biodiesel lebih besar daripada untuk minyak goreng, maka penjualan akan lebih banyak untuk biodiesel sehingga penjualan CPO untuk minyak goreng menjadi sedikit dan akhirnya akan mengganggu produksi minyak goreng. Terjadilah kelangkaan minyak goreng. Jadi intervensi pemerintah memberi insentif kepada program pengembangan biodiesel sebagai bahan campuran solar akan mengganggu kestabilan pasokan minyak goreng untuk masyarakat. Ekspor CPO terjadi jika harga jual ke luar negeri lebih tinggi daripada di dalam negeri. Kendali ekspor dapat dilakukan dengan mengatur pajak ekspor. Semakin besar pajak ekspor akan menurunkan minat untuk ekspor. Akan tetapi harus dipertimbangkan dengan baik, karena mengurangi ekspor akan mengakibatkan stok CPO meningkat. CPO di dalam negeri maksud saya. Dan keberlimpahan CPO akan menurunkan harga buah sawit dan akhirnya menurunkan pendapatan petani. Lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas ketersediaan biodiesel dan keterjagaan lingkungan dapat melakukan berbagai insentif dan berbagai upaya agar biodiesel selalu mencukupi kebutuhannya. Demikian juga lembaga yang bertanggung jawab atas ketersediaan minyak goreng dan pangan lainnya dapat melakukan insentif dan berbagai upaya lainnya agar minyak goreng selalu mencukupi kebutuhannya. Tetapi harap dicatat bahwa suatu intervensi atau kebijakan di satu sektor dapat berdampak ke sektor lainnya. Bisa buruk, bisa baik. Oleh karena itu, visi masing-masing lembaga pemerintahan harus terintegrasi di visi bersama. Visi pemerintah atau presiden atau kepala pemerintahan untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Suatu kebijakan dapat berhasil baik di satu sektor, tetapi berdampak buruk di sektor lain, dan dalam perbedaan waktu yang cukup panjang. Oleh karena itu, suatu kebijakan harus dilihat secara holistik, menyeluruh, dan juga detail sekaligus. Itulah fungsi system thinking. Teman-teman, model ini bisa dikembangkan menjadi model system dynamics yang bisa mensimulasikan dinamika persoalannya. Tetapi mungkin di video yang akan datang kita bahas hal ini secara khusus. Saya akhiri pembahasan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.